Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Masuknya Nathan Choaon ke tim Willem II di Belanda ini menimbulkan pro dan kontra, apalagi usai banyaknya pemain-pemain diaspora Indonesia yang berbondong-bondong masuk ke Liga Indonesia. Nah, banyak yang bilang, apakah ini ada tujuan politiknya? Kenapa pelatih timnas saat ini, yakni Patrick Kluivert dan juga PSSI, mengizinkan para pemain diaspora main di Liga Indonesia? Atau apakah memang dasarnya aja pemain naturalisasi kita ini kualitasnya rendah? Ya itu sih kembali ya pada pendapat masing-masing. Nah, mungkin ada di antara kita yang mungkin penasaran nih, ada di mana aja sih para pemain diaspora saat ini bermainnya ya. Mungkin mereka ini lagi-lagi ya karena males nyari tahu atau males ngebaca ya. Oke lah, kita akan coba sedikit update. Ada di mana aja sih para pemain timnas diaspora Indonesia per Juli 2025 ini? Yang pertama adalah Jai Ijes, kapten timnas Indonesia. Saat ini masih berada di Venezia, Italia. Kemarin sih udah sempat tuh ditawar oleh beberapa klub nih ya, seperti Udinese, Chievo, dan lain-lain. Tapi tetap nggak dilepas sama Venezia. Yang kedua, Emil Audero Mulyadi. Saat ini masih berada di Como FC di Italia. Tapi memang lagi santer kabar, katanya Juventus tertarik nih buat mulangin Emil Audero. Yang ketiga, Marten Pas masih berada di Dallas FC Amerika. Yang keempat, Mes Hilgers masih berada di FC20. Masih tercatat sih sebagai pemain FC20 meskipun kemarin dia udah pamitan. Nah, kabar terbaru ini ada beberapa klub yang katanya tengah negosiasi dengan Mes Hilgers seperti Feyenoord di Belanda. Ada juga klub Italia yang juga meminati Mes Hilgers. Yang kelima, Jordi Amat saat ini berada di Persija Jakarta, Indonesia. Yang keenam, Justin Hubner. Saat ini statusnya tanpa klub, tapi memang tersiar kabar lagi nego dengan beberapa klub di Indonesia seperti Dewa United, Persija, Bali, bahkan Persib Bandung. Yang ketujuh, Calvin Verdong masih berada di NEC Nijmegen di Belanda, tapi tersiar kabar salah satu klub Liga Inggris yakni Bournemouth tertarik memakai jasa Calvin Verdong. Yang kedelapan, Dean James ini masih berada di klub Go Ahead Eagles ya di Belanda. Yang kesembilan, Nathan Choaon saat ini berada di klub Willem II di Belanda. Yang ke-10, Shane Patinama ini berada di klub Buriram United di Thailand. Yang ke-11, Kevin Dix saat ini bermain di Borussia Mönchengladbach di Jerman. Yang ke-12, Tom Haye saat ini statusnya tanpa klub, tapi tersiar kabar lagi nego nih dengan dua klub di Belanda dan satu klub di Liga Inggris. Tapi ada kabar juga Tom Haye ini katanya akan merapat ke salah satu tim di Asia. 13, Joy Pelupesi saat ini masih bermain di Lommel SK di Belgia. 14, Rafael Strijk saat ini berada di Dewa United Indonesia. 15, Sandy Walsh saat ini berada di Dewa United Indonesia. 16, Ole Romeni saat ini masih tercatat sebagai pemain Oxford United di Liga 2 Inggris. Tapi ada info terbaru, kabarnya Ole Romeni akan dipinjamkan ke salah satu klub di Belanda. 17, Elkan Bagot saat ini tercatat sebagai pemain Ipswich Town di Inggris ya.
18 Eliano Randers, masih tercatat sebagai pemain PEC Zwolle di Belanda. 19 Ragnar Orat Mangun, masih tercatat sebagai pemain FC Dender di Belgia. Tapi ada info kabarnya Ragnar pun akan merapat nih ke salah satu klub di Indonesia. 20 Ivar Jenner, masih tercatat sebagai pemain FC Utrecht di Belanda. 21 Matt Baker, masih tercatat sebagai pemain Melbourne City di Australia. 22 Lucas Rafael, masih tercatat sebagai pemain Ballistic United di Australia. 23 Welber Jardim, masih bermain untuk Sao Paulo, Brazil. 24 Maurice Simon, masih tercatat sebagai pemain Bali United Indonesia. 25 Jens Raven, masih tercatat sebagai pemain Bali United Indonesia. 26 Dion Marks, masih di klub Top Os di Belanda. 27 Tim Gapens di FC Emmen, Belanda. 28 Amar Berkik, FC Darmstadt di Jerman. 29 Lux Kid di Spartvafen di Bulgaria. Dan 30 Cyrus Margono di KF Dukagni di Kosovo. Itu yang udah aktif lah ya. Tapi yang masih trial sih masih banyak nih di Timnas U17 dan belum kami sebutin ya. Bagaimana dengan Timnas Putri? Ada Iris Drau, ini klubnya Sparta Rotterdam di Belanda. Lalu ada Emily Nahon di klub ADO Den Haag di Belanda. Felicia De Zoo, sama di ADO Den Haag, Belanda. Isa Wolfs di NAC Breda. Sydney Hooper di DBU Amerika. Kayla Navira di Cornell di Amerika. Estella Lopati di Zulte Wagener di Jerman. Serta Noah Leatomu yang saat ini tanpa klub. Itu tadi ya, pemain-pemain diaspora Indonesia dari berbagai kelompok usia dan juga timnas wanita dengan posisi klubnya saat ini di Juli 2025. Kita balik ke Liga Indonesia, liga terhebat dan terakbar sejagat raya. Kita balik ke Liga Indonesia nih ya. Nampaknya Liga Indonesia ini atau Super League namanya sekarang ya, ini masih akan menjadi liga dagelan deh ya. Meskipun nama operatornya sih udah ganti nih dari LIB ke I-League. Nama kompetisinya udah ganti dari Liga 1 ke Super League. Tapi ya mau gimana, isinya ya masih itu-itu aja, cuma ganti nama doang. Jadi kalau kami ngelihat ya, apa yang terjadi di Liga Utama Indonesia atau Super League ya namanya, ibarat KTAP ya, kayak ada rumah nih, atapnya atau gentengnya bocor, tapi lucunya yang dibenerin bukan atapnya, tapi lantainya, kan sama juga bohong. Kenapa demikian? Sebab gini loh ya, liga ganti nama, operator ganti nama, tapi isinya ya orangnya itu-itu aja. Komdisnya sama, terus juga pejabat-pejabat PT Liganya pun masih sama. Dan lucunya lagi, wasitnya pun masih sama. Inilah daftar wasit-wasit yang akan bertugas di Super League musim ini. Dari 22 nama wasit ini, nggak ada yang baru. Semuanya full wasit artis. Ini sih wasit pujaan Komdis nih. Ya, meskipun katanya alias Jarene alias Cunah alias Katonyo ini bakalan banyak nih wasit-wasit asing tambahan. Padahal kan gini loh, ekspektasi netizen Indonesia melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia dengan liga berganti nama, operator berganti nama, ini kan ekspektasinya kan lebih tinggi, bakalan wah gitu kan. Tapi kenyataan dan realitanya walah dalah isine kui meneh podo wae ambiar cuk.
Ya meskipun embel-embelnya katanya ini akan ada banyak perubahan di wasit nih, karena ketua komite wasit udah diganti. Terus juga mendatangkan instruktur wasit ini dari Jerman, Inggris dan Amerika. Tapi ya kita lihat aja ntar. Sebab gini loh, selama aneh hidup nih ya, aneh tuh apal bet ame wasit-wasit nih. Oke lanjut, kalau kami pribadi ditanya siapa yang paling terdepan atau paling tinggi peluangnya untuk jadi juara di Super League musim ini, kami no comment loh ya. Kenapa demikian? Sebab kami tahu betul seluk-beluk Liga Konoha. Di Liga Konoha itu nggak ada satupun yang real 100% murni. Tapi kalau kita lihat atau ditanya siapa tim yang akan bersaing di papan atas di Super League musim ini, nah ini mungkin bisa kita lihat sebab ada beberapa faktor yang bisa menjadi acuan tim ini bisa bersaing di papan atas Super League musim ini. Apa itu? Yang pertama finansial alias duit. Nah seberapa gede tuh finansialnya tuh klub. Yang kedua kedalaman skuadnya. Ini bagus nggak nih antara skuad inti dan cadangannya. Yang ketiga, klub ini punya koneksi yang kuat atau enggak nih ke federasi. Yang keempat, tim ini punya fasilitas yang mumpuni atau enggak. Dan yang kelima, progres latihannya gimana nih? Bagus atau enggak pelatihnya? Bagus apa enggak? Dan yang keenam, chemistry-nya gimana? Banyak pemain baru apa enggak? Itu kan 6 hal yang bisa kita cermati sebuah tim itu mampu nggak bersaing di Super League musim ini. Nah di sini kalian bisa melihat dulu tim-tim mana di Super League musim ini yang ada dari 6 hal tadi, yakni finansial, kedalaman skuad, koneksi, fasilitas, progres latihan atau pelatih, dan juga chemistry-nya. Nah tim-tim itulah yang mungkin bisa menjadi referensi kalian akan bisa bersaing di Super League musim ini. Tapi kalau kami ditanya soal tim mana sih yang memiliki prospek ataupun kesempatan paling tinggi untuk jangka panjang untuk menjadi tim hebat di tanah air, mungkin bisa sama kayak apa ya, kayak JDT di Malaysia yang istilahnya menguasai Liga Malaysia. Nah ada beberapa klub di Indonesia yang menurut kami mampu bisa menjadi ya minimal seperti JDT lah di Malaysia. Klub yang pertama yang kami pikir mampu untuk menjadi klub yang independen ataupun klub yang prospeknya cerah di masa depan, yang pertama adalah Bali United. Kenapa demikian? Keuangan oke, fasilitas juga oke, rekrutmen pemain ini mahal-mahal semua lu ya. Dan juga popularitas Bali United cukup luar biasa juga, cukup bagus juga. Tim yang kedua yang mungkin buat kami prospek kedepannya cukup cerah adalah Dewa United. Kenapa demikian? Nah, kenapa sih Dewa United ini ada di urutan kedua di bawahnya Bali United? Sebab ya karena Dewa United ini baru merintis. Tapi kita tahu lah meskipun baru merintis, Dewa United adalah salah satu tim paling kaya di Indonesia saat ini. Dewa United itu fasilitas ya kita tahu lah mumpuni, meskipun mereka belum punya stadion pribadi. Soal rekrutmen pemain meskipun gak banyak tapi ya ini hebat-hebat semua, dan juga mereka masih terus mengorbitkan para pemain mudanya. Nah klub ketiga yang menurut kami memiliki prospek cerah di masa depan adalah Persib. Nah kenapa Persib ada di urutan ketiga nih di bawah Bali dan Dewa United? Padahal kan secara finansial atau keuangan faktanya saat ini Persib jadi tim nomor 1 terkaya di Indonesia. Persib juga menduduki nomor 1 supporter terbanyak di Asia. Nah lalu apa kurangnya Persib? Kurangnya Persib itu yang pertama adalah soal rekrutmen pemain atau pembelian pemain. Persib ini kita tahu lah, sama-sama ya kita tahu lah, tim ini tuh terkenal memang kaya, tapi tim ini irit, atau mungkin orang banyak bilangnya Persib itu tim kaya tapi pelit. Lalu yang membuat Persib ada di urutan ketiga yakni soal fasilitas. Betul, Persib soal fasilitas kalah dari Dewa dan Bali United ya, meskipun sekarang lagi progres nih. Ada soal ya stadion katanya akan diambil alih oleh Allianz, yang meskipun kemarin ada yang nanya udah sampai mana Bang Allianz itu ke GBLA. Waduh, kalau kami jelasin ini ribet ya, dan gak akan cukup untuk satu video deh kalau kami jelasin kronologi soal kelanjutan Allianz ke GBLA. Intinya ya nanti lihat aja deh.
Lalu soal training ground ya, ini juga baru mencapai sekitar 30%-an lah. Itu menyebabkan kenapa Persib ini berada di urutan ketiga di bawah Bali dan juga Dewa United. Karena itulah masih banyak minus-minusnya ya. Di bawah 3 tim tadi kami pikir ada tim Malut United. Ini tim baru tapi progresnya cukup bagus dan lagi merintis nih untuk jadi tim raksasa di Liga Indonesia. Nah, bagaimana dengan Persebaya, Arema, dan Persija? Kok nggak masuk dalam hitungan 3 besar menurut versi kami? Bukan kami menyepelekan tim-tim tersebut loh ya. Tapi dalam analisa kami, 3 tim ini selalu ada masalah di tiap tengah-tengah perjalanannya. Contohnya Arema itu hampir setiap musim pasti di tengah-tengah kompetisi terjadi banyak kisruh. Ada kisruh dengan supporter, kisruh dengan sponsor, dan lain-lain. Persebaya pun demikian. Biasanya Persebaya itu dari tahun ke tahun di tengah-tengah perjalanan sebuah kompetisi selalu kehabisan bensin. Dan Persija kenapa kami nggak masuki? Karena kita tahulah Persija selama beberapa dekade ini itu selalu berkutat dengan kesulitan ekonomi. Tapi balik lagi ini cuma sebatas analisa kami aja loh ya. Jadi ya kami nggak memaksakan kalian buat setuju atau tidak. Jadi kan versi kami, mungkin versi kalian beda-beda. Tapi buat kami gini loh, andai ada tim yang mampu bisa menyamai seperti apa yang dilakukan di JDT Malaysia, maka Liga Indonesia ini akan jadi Liga Tani, alias dikuasai cuma oleh satu klub aja. Siapa ya tim yang mampu seperti itu? Kita lihat nanti.